Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para peserta PDKS yang Ibu banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu dalam acara pelatihan dasar kepemimpinan siswa tahun 2021. Ucapkan selamat dan terima kasih bagi kalian yang sudah ikut bergabung di grup PDKS 2021. Untuk saat ini, insya Allah Ibu akan menyampaikan materi tentang dinamika kelompok. Materi dinamika kelompok merupakan materi yang harus dipelajari dalam sebuah organisasi, karena organisasi tidak akan terlepas dari yang namanya kelompok. Tidak mungkin organisasi tanpa ada kelompok. Nah, kelompok itu terdiri dari beberapa individual. Ketika bergabung maka dinamakanlah kelompok. Yang akan dibahas ada 3 poin. Yang pertama tentang pengertian dinamika kelompok, kedua tujuan dinamika kelompok, dan yang ketiga cara berkelompok. Apa itu dinamika kelompok? Dinamika kelompok merupakan kehidupan 2 orang atau lebih dalam satu ikatan organisasi yang antar anggotanya saling berinteraksi, baik antara individual dengan individual ataupun individual dengan kelompoknya. Kenapa berinteraksi? Berinteraksi karena manusia adalah makhluk sosial. Artinya makhluk yang membutuhkan orang lain. Tidak ada satupun manusia yang bisa hidup sendiri. Bahkan sejak manusia dari dulu dilahirkan sampai nanti menghadapi kematian, manusia pasti memerlukan orang lain. Berarti itu menunjukkan bahwa manusia perlu berkelompok. Apa tujuannya dinamika kelompok? Dalam sebuah organisasi sangatlah penting memiliki dinamika kelompok karena salah satunya yaitu dapat membangkitkan kepekaan diri seseorang terhadap individualnya, terhadap temannya, terhadap anggota kelompok. Kepekaan dalam sebuah organisasi merupakan hal yang sangat penting karena ketika kita peduli kepada orang lain, peduli kepada sesama anggota, maka akan terjalin hubungan kelompok yang harmonis. Kepekaan, empati, perhatian, dan sebagainya. Nah, itu bisa terjalin ketika ada dinamika kelompok yang baik. Kemudian tujuan yang kedua, dinamika kelompok yaitu untuk menimbulkan rasa solidaritas antar anggota kelompok, sehingga menghadirkan rasa saling menghormati, saling menghargai terhadap perbedaan. Karena kelompok itu terdiri dari beberapa orang individual yang sudah pasti beraneka ragam kebiasaan, berbeda-beda hobi, berbeda karakter, apalagi beda pendapat. Sudah pasti akan menimbulkan perdebatan jika tidak terjalin solidaritas yang baik. Makanya ketika ada rasa solidaritas akan timbul rasa saling menghargai perbedaan yang memiliki. Terutama ketika berbeda pendapat dalam sebuah diskusi atau dalam sebuah rencana, wajar ketika ada perbedaan pendapat, silahkan berdebat. Tapi perbedaan pendapat itu jangan menimbulkan perselisihan. Justru harus menambah wawasan, menambah ilmu, menambah pengalaman. Karena dengan berbeda pendapat bisa saling mengisi apa yang tidak kita punya. Itu pentingnya solidaritas. Untuk yang ketiga, tujuan dinamika kelompok yaitu untuk menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota. Keterbukaan dalam sebuah kelompok itu merupakan sebuah kunci kesuksesan sebuah organisasi. Karena ketika saling tertutup, tidak ada keterbukaan, maka akan terjadi miskomunikasi, salah paham, salah sangka, dan salah-salah yang lainnya. Untuk itu komunikasi harus terjalin dengan baik supaya kelompok dalam sebuah organisasi terjalin dengan baik-baik saja. Itu dari tujuan dinamika kelompok. Sebenarnya masih banyak tujuan-tujuan yang lainnya, tapi yang intinya itu yang
Ibu sebutkan tadi ada 3. Yang pertama, membangkitkan kepekaan atau kepedulian dengan sesama anggota. Yang kedua, menimbulkan rasa solidaritas, saling menghargai, saling memperhatikan, saling memahami. Dan yang ketiga, menciptakan komunikasi yang terbuka, ada keterbukaan. Sehingga kalau 3 hal ini sudah dilaksanakan, insya Allah sebuah kelompok dalam organisasi akan terjalin komunikasi yang sangat baik. Nah, untuk menjalin sebuah kelompok dalam satu organisasi, maka harus tahu cara berkelompok yang baik. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan membentuk sebuah dinamika kelompok. Yang pertama adalah pengenalan diri. Sebelum mengenali orang lain, maka kenalilah diri sendiri. Sebelum menilai orang lain, maka nilailah diri sendiri. Kenalilah apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Karena setiap orang sudah pasti punya kelebihan dan kekurangan. Cuma pada kenyataannya terkadang kita lebih bisa menilai kelebihan dan kekurangan orang lain, tapi melupakan kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Padahal Islam mengajarkan bahwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah diri sendiri sebelum engkau mengoreksi orang lain. Itu ya. Islam mengajarkannya seperti itu. Jadi sebelum mengenal orang lain, kenalilah diri sendiri. Terutama kita harus tahu apa kelebihan dan apa kekurangan kita. Sebab dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan kita, kita akan bisa menghargai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, kemudian mengenali diri sendiri itu bisa menjadi kita tahu apa sebenarnya minat bakat masing-masing. Apa minat kita, apa bakat kita, apa kemampuan kita. Karena ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia, semuanya memiliki kelebihan. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Semua ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Menurut kita yang buruk pun pasti ada hikmah manfaatnya menurut Allah. Maka kenalilah apa kelebihan kita, apa kebisaan kita, apa potensi kita. Itu kembangkan. Jangan mundur. Tapi galilah potensi yang terpendam dari kita sehingga bisa tersalurkan kepada hal yang positif. Kenalilah diri sendiri. Islam mengajarkan bahwa man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya sendiri, maka dia akan bisa mengenali Rabb, Tuhan, bisa mengenali Allah. Bagaimana mau mengenali Allah tapi kita tidak mengenal diri sendiri? Bagaimana kita mau mengenali karakter orang lain sementara kita tidak mengenali karakter diri kita sendiri? Itu yang pertama. Cara berkelompok adalah kenalilah diri sendiri terlebih dahulu. Itu kelebihan dan kekurangan serta potensi yang kita miliki masing-masing. Nah, setelah mengenali diri sendiri, baru selanjutnya itu kita mengenali orang lain. Pengenalan terhadap orang lain. Supaya kita bisa menyesuaikan. Sebab kalau kita tidak mengenal, tidak kenal, kita susah berkomunikasi, susah bergabung, susah bergaul. Nah, di antara cara mengenali orang lain yaitu yang pertama adalah kenalilah sisi positif teman kita. Carilah kelebihannya, carilah hal yang baiknya. Karena setiap orang sudah pasti ada segi positif, ada segi negatif. Yang kedua, pahamilah hobinya, pahamilah kebiasaannya, dan ketahuilah siapa teman dekatnya. Karena ketika kita ingin mengetahui karakter teman, maka lihatlah siapakah teman dia. Karena gambaran karakter seseorang bisa tercermin dari karakter teman dekatnya, teman bergaulnya. Maka pilihlah teman dekat, teman bergaul yang baik, yang positif, yang bisa membawa kita kepada kebaikan. Kemudian selanjutnya cara mengenali orang lain yaitu jangan pernah terpengaruh oleh sisi negatif teman kita. Ketika ada teman yang memiliki kekurangan atau hal yang tidak baik menurut kita, jangan sampai hal yang tidak baik itu kita tiru. Jangan sampai negatifnya teman pindah ke kita. Justru kita yang harus bisa memberikan
yang negatif dari teman menjadi positif. Kita harus bisa memberikan pengaruh yang baik kepada teman kita. Jadi ketika ada sisi negatifnya, jangan sampai mempengaruhi kita. Dan ketika teman ada sisi positifnya, maka tirulah oleh kita. Gitu ya. Dan di sini perlu sekali mengetahui kelebihan dan kekurangan teman bergaul atau sahabat dekat. Nah, setelah kita mengenali diri sendiri, kemudian mengenali orang lain, maka kita harus mengetahui cara berkomunikasi yang baik dalam sebuah kelompok. Ketika sudah kenal diri sendiri, sudah kenal orang lain, maka komunikasi antara kelompok akan terjalin dengan baik. Ada 5 C yang harus kita lakukan agar komunikasi dalam kelompok terjalin dengan baik. 5 C. C yang pertama adalah clear, artinya jelas. Ketika memberikan informasi harus jelas, agar informasi yang kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik dan tugas yang kita berikan bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua adalah complete, artinya lengkap. Lengkap di sini maksudnya tidak ada yang hilang, tidak ada kata-kata yang terpotong. Tadi yang pertama jelas, yang kedua lengkap. Yang ketiga concise, artinya ringkas. Maksudnya tidak bertele-tele, singkat, padat, jelas. Langsung ke tujuan, langsung ke inti. Kenapa harus singkat, padat, jelas, lengkap? Supaya tidak membingungkan orang yang kita ajak bicara. Supaya tidak membingungkan informasi apa sebenarnya yang akan disampaikan. Supaya tidak membingungkan tugas apa yang harus dikerjakan. Ini penting oleh seorang pemimpin, baik ketua OSIS, ketua kelas, atau ketua rumah tangga. Ketika memberikan informasi, ketika berkomunikasi, maka harus jelas, lengkap, dan ringkas. Kemudian yang keempat yaitu correct, artinya benar. Maksudnya memberikan informasi yang benar-benar terjadi. Jangan pernah memberikan informasi yang salah, apalagi yang menyesatkan. Makanya sebelum menyampaikan informasi, alangkah baiknya jika dipikirkan apakah informasi yang kita akan sampaikan itu baik atau tidak. Apakah akan menyinggung perasaan orang lain yang diajak bicara atau tidak. Sebab perkataan lebih tajam dari pedang, lisan lebih tajam dari senjata. Pikirkanlah apa yang kita katakan. Pikirkanlah apa yang kita ucapkan. Usahakan pilihlah yang kata-kata yang benar, yang bisa membuat orang lain bahagia dan senang. Hindarilah dari kata-kata yang menyakitkan, yang menyinggung perasaan, bahkan memojokkan. Karena kalau dalam sebuah kelompok ada kata-kata yang tidak layak, menyakiti orang lain, maka dijamin anggota kelompok tersebut tidak akan betah, tidak akan nyaman. Yang terakhir yaitu courteous, artinya sopan. Sampaikanlah kata-kata dengan sopan ketika berkomunikasi, ketika memberikan pengumuman. Ketika memohon bantuan, minta bantuan, sampaikanlah dengan sopan, dengan tutur kata yang baik. Jangan terkesan menyuruh, tapi mengajak. Ketika kita disuruh kan kadang tidak enak, tapi ketika diajak dan yang mengajaknya pun ikutan mengerjakan tugasnya, maka anggota pun akan semangat untuk mengerjakan tugasnya dan mendengarkan informasi yang disampaikannya. Itulah 5 kunci cara berkomunikasi dalam sebuah kelompok. Yang pertama clear, artinya jelas. Yang kedua complete, artinya lengkap. Yang ketiga concise, artinya ringkas. Yang keempat correct, artinya benar. Yang terakhir courteous, artinya sopan. Mudah-mudahan dengan cara berkomunikasi ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam sebuah organisasi. Karena komunikasi adalah kunci organisasi berjalan dengan baik. Rupanya untuk materi tentang dinamika kelompok, Ibu cukupkan sampai di sini. Jika ada yang kurang paham, jika ada yang mau ditanyakan, silakan nanti bisa di forum WhatsApp grup atau mau japri boleh. Mudah-mudahan banyak hikmah manfaatnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dimengerti, mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baiklah anak-anakku peserta PDKS yang Ibu banggakan, rupanya penyampaian materi tentang dinamika kelompok Ibu cukupkan sekian. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.